Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Mido semuanya dimanapun berada, kembali bersama saya Oksa Batiar Kamsa di acara The Voice atau podcast imigrasi Sukabumi. Sebelumnya kita sudah banyak membahas hal terkait dengan penindakan keimigrasian dari juga paspor dan sebagainya. Sekarang kita akan ngobrol. Ini sekarang spesial langsung bersama Pak Kepala Bapak Muhammad Taufik Sulaiman. Selamat datang Pak di Voice di podcast imigrasi Sukabumi. Nanti kita akan membahas berbagai hal seputar inovasi layanan di imigrasi Sukabumi. Boleh. Bapak Muhammad Taufik adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Sukabumi. Nah Pak, sebelumnya kita sudah banyak membahas terutama tentang paspor, karena salah satu hal yang paling diingat oleh warga tentang imigrasi adalah pembuatan paspor. Tapi tentunya kita banyak sekali layanan yang bisa ditawarkan yang nanti kita akan sama-sama untuk dibahas terkhusus tentang 9 inovasi layanan yang ada di kantor imigrasi Sukabumi. Mungkin Pak sebelumnya bisa dipaparkan atau introduce mungkin terkait pengenalan layanan ini seperti apa sih Pak? Baik, untuk inovasi layanan kita itu seperti disampaikan tadi oleh Mas Oksa, kita ada 9 inovasi layanan. Yaitu apa aja sih? Nah itu yang penting ya kan? Ada Kamisu Cepot. Wah unik tuh namanya. Gitu. Kamisu Cepot itu apa sih itu Kamisu? Betul, Kamisu dulu ya. Nah, Kamisu itu kayak bahasa Jepang gitu ya. Iya betul. Padahal kepanjangan dari Kantor Imigrasi Sukabumi. Oh iya. Gitu. Lebih mudah diingat juga ya Kamisu. Supaya mudah diingat. Iya. Nah, Kamisu Cepot. Cepot itu apa? Cek paspor on the spot. Oh, okay. Jadi di Cepot itu, cek paspor on the spot itu masyarakat bisa menanyakan melalui WhatsApp. Oke. Nah, melalui WhatsApp, dari WhatsApp itu ke nomor 0815 kali betul 5946. Nah, jadi pemohon menanyakan melalui WhatsApp paspornya sudah jadi atau belum. Jadi nggak perlu datang lagi ke kantor. Oke. Jadi mau di rumah atau di mana seperti itu bisa langsung ditanyakan. Bisa langsung lewat tanyakan. WA langsung Pak ya? Lewat WA langsung. Oke, apalagi betul. Nah, inovasi ini sebetulnya harus ada di pelayanan publik. Betul. Kenapa? Karena kita semua ini kan bukan sedang ya. Zaman sekarang sudah berbeda. Betul. Ya kan? Manusia butuh kepastian, butuh kemudahan. Betul. Gitu loh. Sekarang butuh kepastian, kemudahan tuh dari mana sih? Nah, dari sini nih. Ini dari gadget handphone yang kita pegang ya. Kita pegang ini. Ya. Mau nanya apa? Betul. Harga paspor udah ada semua di sini. Betul. Mau nanya persyaratan paspor sudah ada di sini. Oke. Jadi kalau ada orang yang bikin paspor melalui pihak ketiga ya, tanpa datang langsung merasakan inovasinya kantor imigrasi Sukabumi, aduh sayang sekali dah. Betul. Padahal bisa langsung lewat WA ya. Padahal bisa langsung lewat WA. Oke. Seperti itu. Siap. Ini kan namanya unik Pak. Si Cepot. Cepot itu kan karakter apa? Wayang golek. Ya. Karakter wayang di daerah Sunda. Mungkin apa sih makna yang diambil dari Cepot ini Pak? Cepot itu makna yang diambil ini kan, Cepot ini kalau di wayang itu ya, tokoh yang apa ya, yang lucu gitu ya. Yang lucu. Mudah diingat juga. Mudah diingat, lucu. Artinya kalau di wayang yang lucu ini, saya kepengen juga orang-orang yang di peningkatan pelayanan publik ini ramah ya. Orang-orang yang lucu. Oke. Karena apa? Kalau orang-orang yang lucu itu pasti orang-orang yang ramah. Betul. Gitu loh. Gak serem gitu ya? Nggak serem. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak, saya mau bikin paspor, syaratnya apa aja? Mukanya udah nggak enak. Iya. Waduh. Makanya lewat Cepot bisa WA juga gitu ya. Nah WA sekarang juga. Betul tentunya pandemi ini kan orang terbatas Pak keluar, jadi mungkin si Cepot juga bisa memfasilitasi orang tanpa harus bertatap muka datang ke sini ya untuk nanyain gitu Pak. Ya, nggak perlu langsung bertatap muka. Nah, terus ada lagi nih. Oke, apalagi Pak yang kedua nih? Kamisu Ciletuh. Wah, Ciletuh ini orang pasti udah tahu tentang Sukabumi Ciletuh ya. Ciletuh kan daerah Sukabumi ya, Geopark yang kawasannya Geopark Sukabumi itu kan. Betul. Artinya cari informasi layanan secara utuh. Oke. Ya, sama ke nomor itu juga. Ya, melalui WhatsApp. Jadi apa aja informasi yang mau didapat, informasi itu nomor WhatsApp itu kalau bisa ya? 24 jam buat masyarakat semua. Ya warga gak usah bingung nanya kemana lagi sebetulnya. Kemana lagi? Oke. Itu real time. Petugas yang akan jawab seperti itu. Tapi
Kalau nanyanya sudah di luar jam kerja, misalkan jam 3 pagi, jam 12 malam, itu bukan nanya lagi. Betul. Jadi malah ganggu gitu. Orang istirahat ya. Orang istirahat seperti itu. Oke. Artinya nomor itu disediakan untuk memfasilitasi masyarakat, memfasilitasi masyarakat. Supaya lebih efektif mendapatkan informasi yang utuh layanan di kantor imigrasi Sukabumi, Cepot dan Ciletuh. Nah, itu real time. Oke, real time ya. Menjawab. Selama jam kerja Pak Tiba diupayakan itu ya. Selama jam kerja seperti itu upayakan. Lewat jam kerja misalkan ya kalau masih di bawah jam 10 masih lah. Masih mungkin direspon ya. Direspon. Kalau udah jam 3 pagi siapa yang mau lagi kayak begitu kan. Wajar juga sih. Istirahat orang tidur kan. Oke. Jam 12 malam gitu ya. Betul. Oke. Itu sahabat Mido. Jadi imigrasi Sukabumi ini punya layanan yang menurut saya sih efektif di tengah pandemi ya. Karena orang sulit keluar sekarang apalagi ada pembatasan dan lain sebagainya. Jadi bisa memaksimalkan gadgetnya untuk mencari tahu tentang pelayanan yang ada di imigrasi Sukabumi. Nah Pak, selain si Cepot dan Kamisu Ciletuh itu Pak, ya, ada layanan apa lagi? Ada lagi namanya Kamisu Mochi. Mochi ya? Mochi ini kan makanan khas Sukabumi juga. Ya? Ya kan, jadi kantor imigrasi Sukabumi mobile paspor emergency. Oke. Jadi ini khusus melayani misalkan Pak, ini saya sakit, keluarga saya. Darurat Pak ya? Darurat. Rujukan dari rumah sakitnya untuk dibawa ke luar negeri. Misalkan seperti itu. Sedangkan belum ada paspor. Iya. Petugas kami berangkat ke rumah sakit. Iya. Mengurus itu Pak ya? Mengurus itu. Tapi dengan catatan yang Mochi ini dalam kan emergency tentunya kan darurat gitu. Darurat seperti itu. Oke. Selama ini Pak yang sudah dilayani dengan Mochi ini misalkan contoh kasus lah yang pernah terjadi seperti apa misalnya? Contoh kasus selama inovasi ini belum ada. Alhamdulillah ya, maksudnya belum ada yang sampai darurat. Belum sampai darurat seperti itu. Tapi kalau misalkan ada keluarga pasien yang sedang sakit dan mereka mau merujuk keluarganya ke luar negeri atau ke Malaysia, ke Singapura berobat seperti itu ya. Nah, bisa minta ke kami untuk dilayani pengambilan fotonya ke rumah sakit. Oke. Dengan program atau layanan inovasi Kamisu Mochi ini Pak ya. Jadi walaupun belum ada dan kita berharap sih tidak ada sampai yang darurat. Betul. Tapi sudah diantisipasi dengan layanan inovasi Kamisu Mochi yang digagas oleh imigrasi Sukabumi gitu Pak ya. Betul. Jadi jangan takut lagi bagi sahabat Mido, kita biasa juga sapa updaters warga Sukabumi yang mudah-mudahan sih tidak ada, tapi jika pun ada yang merasa darurat dan membutuhkan layanan di imigrasi bisa menggunakan layanan Kamisu Mochi. Betul. Nah Pak, apalagi nih yang keempat mungkin? Selain Kamisu Mochi, kita juga ada namanya Kamisu Lapar Amat. Lapar Amat. Kamisu Lapar Amat itu namanya Lapar Amat itu kepanjangan dari layanan permohonan paspor pada jam istirahat. Kira emang lapar makan kita sekarang. Bukan ya. Jadi itu ya mungkin petugas yang piket yang jaga memang menunggu ya kan, melayani menunggu gantian untuk makan siang. Jadi kan lapar dia juga. Betul. Tapi pelayanan walaupun istirahat tetap dilakukan. Tetap berjalan. Jadi kita membuat piket, petugasnya siapa pada hari ini, si A misal seperti itu, nanti yang si B istirahat. Gantian gitu ya. Nah, pada saat si B sudah selesai, nah si A ini sudah selesai melakukan penyelesaian permohonan paspor orang seperti itu. Nah, dia istirahat. Gantian lah seperti itu. Artinya jam kerja di imigrasi Sukabumi ini juga tidak terhalang jam istirahat ya. Tidak terhalang jam karena istirahat. Karena disiasati dengan program Lapar Amat ini ya. Itu. Oke, jadi masyarakat updater sahabat Mido yang ingin melakukan pelayanan di imigrasi Sukabumi jangan takut jam istirahat gak dilayani nih. Enggak, ternyata ada program Kamisu atau layanan Kamisu Lapar Amat. Ini luar biasa sih Pak. Betul. Jarang saya temukan tuh. Terkadang kan ada yang namanya kita orang yang sedang kerja di luar itu. Betul. Izinnya susah. Iya. Waduh, ini saya izin susah nih, mau bikin paspor sudah janji nih, ya kan? Wah, ini nggak bisa nih. Ya. Nah, pada jam istirahat dia bisa keluar kan? Iya, betul. Curi-curi waktu lah, ya kan? Iya. Bisa keluar jam istirahat, ya. Kita layani di sini. Jam istirahat ya. Jam istirahat, selesai kembali lagi. Oke. Ke tempat kerjanya. Nah, masalahnya kalau dia jam istirahat ngambil, kita juga istirahat jadi gak bisa dilayani ya. Nggak bisa dilayani, kasihan. Oke. Ini solusi sih. Ya. Solusi yang nyata nih. Jadi masyarakat kita kasihan juga kepada masyarakat kita, jadi harus fokus betul-betul melayani masyarakatnya. Apa sih? Ini juga kan saran-saran dari masyarakat, Pak, bisa nggak kayak begitu. Betul. Jadi saran-saran itu kita tampung, diracik. Nah, kita bikinlah suatu inovasi seperti itu. Oke, ini inovasi sederhana tapi sangat terasa loh Pak. Terasa jam ya. Istirahat ini karena orang yang kerja Pak
Ya. pasti kemungkinan besar dia punya waktu ngurus itu jam istirahat. Ya. Kalau di sini istirahat gak mungkin bisa Ya. dilayani kan gitu. Tapi ada program atau layanan Kamisu Lapor Amat dan juga tadi beberapa layanan lain bisa membantu pelayanan bagi masyarakat di Imigrasi Sukabumi. Selanjutnya Pak, Selanjutnya ada apa lagi kita nih? ada namanya Kamisu Larasati. Waduh, nama perempuan ya. Ya. Larasati. Kamisu Larasati itu layanan antar paspor sepenuh hati. Oh, oke. Jadi layanan antar paspor sepenuh hati itu diperuntukkan untuk siapa? Betul. Nah, kita ini kan ada yang namanya layanan ramah HAM. Layanan ramah HAM itu untuk siapa? Layanan ramah HAM itu, layanan ramah HAM untuk penyandang disabilitas, Oh, oke, yang oke. berkebutuhan khusus, Kelompok rentan. kelompok itu ya. rentan, Oke. seperti itu kan, orang tua seperti itu ya, kita layani. Betul. Nah, setelah kita layani selesai, ya, Paspornya jadi nih. paspornya jadi, kita antar nanti paspornya. Oh, ke rumahnya gitu langsung? Iya, tapi khusus yang di Kota Sukabumi saja. Oh iya, karena Mohon maaf yang untuk kabupaten ya. mobilitas juga Mobilitas mungkin nanti agak bisa jauh. berkembang, Mbak. Mungkin Iya. nanti bisa berkembang. Nanti Kita doakan ke depan ya, ke depan Mudah-mudahan. kita kembangkan lagi. Tapi seperti sementara itu. di Kota Sukabumi dulu. Sementara kita di Kota Sukabumi dulu. Oke. Jadi warga yang disabilitas atau mohon maaf mungkin kesulitan untuk mengakses ke sini bisa Betul. diantarkan ke sana. Bisa kita antar ke sana. Jadi itu adalah layanan tindak lanjut dari layanan ramah HAM. Oke. Jadi nggak terputus sampai di kantor imigrasi Betul, saja. Sudah selesai sudah gitu. Enggak, tapi kita tindak lanjuti. Apa? Kita antar paspornya ke rumahnya. rumah. Dan itu pun kalau di masa pandemi justru bisa mengurangi kerumunan, Pak ya. Betul. Di kantor karena orang tidak perlu datang ke sini. Mengurangi kontak. Oke, betul. Seperti itu. Mengurangi kontak untuk Mengurangi beberapa kontak. kelompok rentan apalagi yang sangat mudah terpapar dikhawatirkan. Betul, seperti sangat itu. mudah terpapar. Apalagi Larasati. kan yang kelompok rentan seperti itu kan. Kita juga harus pikirkan hal seperti Betul. itu. Ibu hamil seperti itu. Jadi kita harus pikirkan. muncullah layanan inovasi Muncullah layanan Larasati seperti itu. gitu ya. Oke. Ini Ya. sudah berjalan berapa lama, Pak? Ini Yang kita Larasati itu. sudah berjalan semenjak kita tahun inilah. Tahun ini sudah Tahun berjalan ini, tahun ya. ini sudah Artinya berjalan, sudah karena- banyak dirasakan manfaatnya Ya, oleh karena sudah masyarakat. dirasakan manfaatnya. Alhamdulillah sudah ada beberapa lah yang kita layani untuk Oke. antar paspor sepenuh hati. Siapa selain Larasati ini tadi ada Cepot, Ciletuh, Mochi, Lapor Amat, Larasati, ada apa lagi nih Pak layanan di Ada sini? yang namanya layanan Soraya. Soraya nama perempuan ya. Perempuan gitu. Kita kan bayangin Soraya ini cantik, Iya, seksi Soraya, ya. betul. Tapi ini enggak. Soraya itu sore hari kami layani. Oke. Jadi hanya khusus untuk pengambilan paspor di luar dari jam kerja. Oh, masih lanjut bisa Kita melayani lanjut. ya. Oke. Kita buat lagi piket. Nanti mungkin kan seperti ini. Mungkin ada rekan-rekan, teman-teman, warga yang kerjanya sama jam kerjanya Betul, seperti betul, kita betul. kan. Pulangnya mungkin dia ngambil. Pulangnya mereka pulang, kita juga pulang. Iya. Ya. Yang bersangkutan mau mengambil paspor nggak ada Betul. petugasnya. Iya, Nah, makanya kita piketkan, kita layani. Oke. Mirip-mirip jam istirahat tadi ya, Pak ya. Mirip-mirip jam Jadi istirahat kita tadi. Imigrasi Sukabumi memfasilitasi waktu yang sangat terbatas dari warga ingin mengambil atau mengurus lah dokumen Betul, di betul. Imigrasi Sukabumi. Jadi ada namanya program Kamisu Soraya. Kamisu Itu jam Soraya. berapa aja Pak biasa Itu di pelayanan? atas jam kerja sampai jam 6 kita. Jam 6 maksimal Kita nanti bisa maksimal. diambil ke sini ya. Bisa diambil ke Oke, sini. jadi bagi sahabat Mido, updaters di Sukabumi khususnya yang ingin mengambil atau mengurus dokumen di imigrasi nanti bisa memanfaatkan layanan inovasi Kamisu Soraya di luar jam kerja maksimal sampai pukul 18.00. Ini spesial untuk warga Sukabumi. Selanjutnya Pak, ada apa lagi nih? Ada lagi yang namanya Kamisu Bandros. Bandros. Bandros itu kan makanan. Makanan ya. Makanan. Udah lapar tadi sekarang makanan. Makanan. Enak tuh Bandros tuh. Mana ke? Sama kopi ya. Enak Cocok ya. Pak Gara tapi. Siap. Gimana tuh Pak Bandros? Itu Kamisu Bandros itu bantuan informasi hindari overstay. Oh, ini kasus yang sering terjadi. Jadi ya? yang bantuan informasi hindari overstay itu jadi orang-orang ini khusus untuk orang-orang asing seperti yang itu. ada di Sukabumi. Yang ada di Sukabumi overstay itu stay itu kan merupakan izin tinggal. Betul, Jadi betul. jangan sampai berlebih izin tinggalnya bagaimana. Nah, itu bisa Dia kita diingatkan gitu ya. diingatkan seperti itu. Diingatkan Jadi, lewat apa? Pak, lewat biasanya? WhatsApp. Nah, Oh. itu biasa 5 hari sebelum masa berlaku izin tinggalnya habis. Oh, udah diingetin ya. Sudah diingatin sama kita. Jangan sampai dia Jadi lewat. kalau ada orang asing yang mendaftar melapor ke kantor imigrasi Sukabumi, ya itu kan ada nomor kontaknya. Betul. Kita hubungi nanti. Kita kasih pemberitahuan seperti early warning lah seperti Betul. itu. 5 hari lagi izin tinggalnya akan habis. Oke. Nah Pak, terkait izin tinggalkan overstay ini kan beberapa kasus kerap terjadi Pak. Ya. Rata-rata apa sih yang ditemukan penyebab dia sampai overstay
Apa memang dia tuh lupa gitu ya atau seperti apa? Ya terkadang karena kesibukan ya, lupa. Kita aja punya SIM, Iya sih. mati lupa. Lupa perpanjang gitu. Perpanjang. Nah alhamdulillah sekarang KTP kita seumur hidup. Oh iya, jadi nggak perlu perpanjang lagi. Nggak perlu perpanjang. Iya. Kita aja yang punya SIM ya. Betul. Kadang-kadang, Iya. wah, udah mati nih. Betul. SIM-nya. Betul. Seperti itu kan. Nah, jadi kalau mati SIM itu sekarang perpanjang kena denda nggak? Iya, kena ya. Kena ya. Betul. Nah, imigrasi juga gitu, ada dendanya. Okay. Ya sebetulnya layanan ini selain bersifat pelayanan tapi juga menghindari pelanggaran dari WNA overstay itu. WNA overstay itu. Sehingga diingatkan kan. Diingatkan, gitu. ada early warningnya seperti itu. Oke, dan lewat WA itu sangat mudah nyampe ya. Lebih cepat lagi seperti itu. Langsung ke nomor yang bersangkutan aja seperti itu. Jadi tidak ada alasan, wah saya nggak tahu. Udah diingetin saya kan? lupa. Iya. Seperti itu. Oke. Ya. Siap. Itu untuk WNA yang mungkin juga nanti nonton The Voice ini nanti bisa memanfaatkan layanan Kamisu Bandros ya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak memperpanjang ya atau mengurus dokumennya sehingga tidak terjadi overstay. Nah, pas selanjutnya ada apa lagi nih? Selanjutnya kita punya inovasi yang namanya Kamisu Bos. Oh, Kamisu Bos ya. Bos itu kan kita harus melayani ya. betul. Melayani bos ya. Tapi bos itu adalah BAP on the spot. Oh, oke. BAP on the spot itu apa? BAP on the spot itu adalah berita acara pemeriksaan untuk siapa? Paspor yang hilang. Oh, oke. Jadi kalau misalkan ada pemohon yang paspornya hilang, hubungi kami aja. Langsung datang ke sini. Tapi dilengkapi dulu persyaratannya semua. Antara lain apa? Surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Nah, nanti kita petugas yang mengambil keterangannya ke rumah. Masuk ke rumahnya ya? Ke rumahnya. Oke. Nggak usah ke kantor lagi datang. Itu namanya bos. Inovasi layanan bos kan? ini ya. Betul. Namanya bos ya. Kalau bos ya kita harus layani. Memperlakukan customer warga itu sebagai customer bos. Dan itu tidak pernah ada imigrasi mengambil biaya serupiah pun dari situ. Oh, catat tuh ya, jangan sampai ada. Dan itu pembayaran dilakukan di bank semuanya, ke bank persepsi semuanya. Tidak ada pembayaran di luar dari itu. Oke. Seperti itu. Layanan ini juga sangat membantu sebetulnya Pak ya bagi yang karena ini khusus masyarakat Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, semua kita layani. Oke. Layanan Kamisu Bos nanti bisa dicatat ya, yang hilang ya. Yang hilang, paspornya yang rusak. Wah, nggak sempat ini. Misalkan ibunya hamil seperti itu. Wah, saya lagi hamil nggak bisa keluar. Datang nanti petugasnya ke sana atau orang tua yang sudah rentan seperti itu, kelompok rentan, kita datangi. Oke. Layanan ya, layanan dari Kamisu Bos ya. Kamisu Bos. Oke, sahabat Mido Updaters, masih di acara The Voice atau podcastnya Imigrasi Sukabumi, masih bersama Bapak Kepala. Nanti tadi kita bahas beberapa layanan inovasi, 8 layanan. Dan ini yang terakhir Pak, layanan yang saya bahas ada Kamisu OTW. Nah, mungkin bisa dijelaskan tuh Pak, apa tuh OTW? Kamisu OTW itu kalau kata anak sekarang tuh OTW itu apa sih? On the way ya? On the way. Oke, tungguan way ya kalau Sonda tuh. Tungguan way gitu ya. On the way Pak ya. On the way. Betul. Kamisu on the way gitu. OTW itu on the way kata. Tapi ini Kamisu one stop website. Oh, oke. Nah, disinilah one stop website ini berperan lagi dan ini merupakan layanan unggulan dari kantor imigrasi kelas 2 non TPI Sukabumi. Sukabumi Pak ya. Apa sih unggulannya? Gitu. Nah, cukup masuk ke dalam websitenya kantor imigrasi kelas 2 non TPI Sukabumi. Di situ sudah disiapkan pengisiannya dari formulirnya, surat pernyataan, ya, sampai nanti terakhir KTP, KK, akte lahir itu difoto, diupload. Di situ ya, di situs yang sama gitu. Di situs yang sama. Oke. Masuk ke situ, diupload semuanya. Nanti setelah diupload, mereka kirim ke kantor imigrasi Sukabumi websitenya. Kita kirim balik lagi, tapi berupa notifikasi. Umpan balik ke mereka ya. Umpan balik, notifikasi. Notifikasinya berupa apa? Barcode. Jadi simple Pak ya, cukup masuk di satu website itu ya. Masuk satu website. One stop website. Setelah keluar barcode, yang bersangkutan kan sudah ada jadwalnya nih. Pada saat dia melakukan antrian di aplikasi Apapo, ya. Betul. Masuk situ sudah ada jadwal. Pada saat jadwalnya datang, tiba waktunya, yang bersangkutan datang ke kantor imigrasi, tinggal tunjukkan saja. Oh, oke. Nah, tunjukkan ke petugas, nanti petugas tinggal print persyaratan permohonan semua dari
dari permohonannya, pernyataannya, KTP, KK, akte lahir. Jadi yang bersangkutan nggak perlu keluar biaya untuk fotokopi lagi. Oke, nggak perlu ngantri juga di sini. Nggak perlu ngantri lagi di sini. Seperti itu. Siap. Jadi inovasi ini juga mengatasi persoalan-persoalan di pandemi ini, Pak. Betul, di pandemi ini. Karena pada saat mereka sudah mengisi formulir di sistem seperti itu, nanti di print di sini kan mengurangi interaksi gitu ya. betul, dalam penulisan formulir. Iya, betul. Fotokopi mengurangi lagi interaksi. Betul. Dengan bisa, orang di luar seperti itu. Bisa mengurai kerumunan di kantor, Pak ya. Jadi begitu sampai di kantor langsung kita layani. Oke. Menarik nih, Pak. 9 program dan atau layanan inovasi ini juga sangat ramah pandemi kalau saya lihat ya. Nah, mengurangi mobilitas dan juga membantu disabilitas dan lain-lain. Sebetulnya apa sih, Pak, tantangan yang dihadapi imigrasi Sukabumi di pandemi ini, Pak? Sehingga keluarlah 9 inovasi layanan ini. Sebenarnya bukan tantangan ya, nggak ada bagi kami suatu tantangan, tapi bagi kami yang paling penting itu saran dan masukan dari warga seperti itu. Pak, saya kepengen ini layanan ini loh, Pak. Nanti kita akan pertimbangkan bagaimana kita rapatkan, kita kumpulkan semua teman-teman nih, kita rumuskan nih, kita formulasikan nih saran-saran dari Pak, saya pengen ada layanan ini loh, Pak. Ya, karena sekarang ini seperti yang pemerintah katakan, kita kan nawacita. Betul. Ya, pemerintah negara hadir pada saat masyarakat membutuhkan. Jadi inovasi layanan pun hadir dari masukan masyarakat. Masyarakat. Mereka membutuhkan apa? Kita datangi seperti itu. Betul. Jadi kalau mereka nggak memberikan masukan apa keinginannya, nah kita juga yang harus berkreasi. Betul. Jangan sampai mati. Inisiatif kita ya. Kita juga seperti itu. Kira-kira apa nih, Pak, pesan yang bisa Bapak sampaikan? Artinya masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran nanti bisa lewat apa nih, Pak, ke Imigrasi Sukabumi? Kalau pesan untuk masyarakat, saya hanya ingin menyampaikan, cobalah datang ke kantor imigrasi Sukabumi, rasakan inovasinya. Inovasi layanannya. Yang 9 tadi itu ya. Yang 9 tadi, mau yang mana terserah. Betul. Kita kalau mau dicoba boleh, yang belum punya paspor masyarakat ya. Nah, terus ada satu lagi ini. Siap, Pak. Apa tuh? Lamanya layanan izin paspor. Oh iya, betul. Nah, itu layanan izin paspor itu misalkan Kang Oksa tinggal di daerah perumahan, ada beberapa orang yang belum memiliki paspornya. Kang Oksa koordinir. Dikolektifkan ya? Iya, kolektifkan. Nanti Kang Oksa mau berkasnya ke kami input di sini, nanti petugas kami yang datang ke jemput bola ke sana ya. Lingkungan kompleknya rumah Kang Oksa seperti itu. Oke. Ada berapa syarat nggak, Pak? Misalkan harus ada berapa orang gitu dan lain-lainnya? Ya paling enggak syarat maksimalnya itu ya 40 30 ya. Tapi 10 pun kita layani. Artinya semangatnya bukan semangat pada angka aja sih sebetulnya. Tidak semangat pada angka seperti itu. Semangat untuk melayani lebih mudah masyarakat. Betul. Kan gitu, Pak ya. Ya, karena kemudahan sekarang ini kan yang dibutuhkan masyarakat. Iya, betul. Kita sekarang kan inginnya kepastian waktu, persyaratan, biaya semuanya. Oke. Jadi semua sudah ada kepastiannya. Kalau di Kementerian Hukum dan HAM, di Direktur Jenderal Imigrasi itu sudah pasti. Kepastian menjadi core-nya apa dari layanan yang dikeluarkan oleh Imigrasi Sukabumi itu. Apalagi sekarang ini kan core value dari Bapak Presiden aja kan mengatakan bahwa kita ini ASN itu berakhlak semuanya. Betul. Harus berakhlak. Berakhlak itu manifestasinya program layanan ini, Pak ya. Program layanan ini. Oke, siap. Itu updater sahabat Mido, tadi sudah kita bahas, kita ngobrol bareng Pak Kepala tentang 9 layanan inovasi dari kantor imigrasi Sukabumi yang tadi sudah dibahas satu persatu. Artinya kawan-kawan semua hanya updater sahabat Mido bisa mencoba layanan itu langsung ke imigrasi, dan juga nanti ada beberapa layanan yang bisa diakses melalui website dan juga WhatsApp. Pas sekarang ya orang sudah WhatsApp setiap hari, Pak, megang WA, jadi lebih mudah untuk melayani masyarakat. Itu mungkin terakhir, Pak, ajakan bagi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, aturan selama menjalankan program ini seperti apa, Pak? Ya seperti yang disampaikan oleh pemerintah, tetap jaga kesehatan ya. Kalau masih bisa menjaga jarak, jagalah jarak. Betul. Seperti itu. Oke. Karena inovasi ini sendiri dibuat khusus untuk menjaga jarak di masa pandemi juga. Namun demikian setelah pandemi selesai pun tetap ini inovasi masih bisa berkelanjutan. Karena ini menciptakan hidup sehat juga ya, kita tidak berkerumun dan sebagainya. Sahabat Mido, updaters, ini adalah The Voice edisi spesial bersama Pak Kepala. Sudah kita bahas 9 layanan inovasi. Saya Oksa Batiar Kamsah, Pak Kepala mungkin mau undur diri. Kita akan bertemu di acara The Voice selanjutnya. Sekian, terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.